Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas metode yang bagian fungsi. Pada bagian pertama ini kita akan membahas fungsi tanpa parameter. Ya. Dimana sebelumnya kita sudah mempelajari metode yang berupa prosedur, ya, di mana prosedur tidak mengembalikan suatu nilai, ya, tetapi fungsi di sini nanti akan mengembalikan suatu nilai, ya. Oke, untuk contohnya di sini saya mengambil contoh Mas Andika hendak mengkonversi satuan panjang dari meter ke inci, kaki, yard, dan mil, ya. Untuk langkah pertama, kita membuat fungsi yang pertama, ya. Caranya sama seperti membuat prosedur kemarin, ya, pakai add function, ya. Setelah itu ketika muncul dialognya, function name-nya diisi get inci, ya. Kemudian bagian return type-nya diisi real, ya. Kemudian return variabelnya diisi inci, ya. Oke, kemudian setelah di OK, ya, akan muncul 3 simbol, ya. Yang pertama get inci di sini, ya, untuk simbol ini yang ungu, kemudian real inci, ya, kemudian return real inci, ya. Secara default akan muncul 3, 1, 2, 3 ini saja, ya. Nah, nanti tinggal menambahkan satu assign di sini, ya, dengan nilainya sekian, ya, inci sama dengan sekian, ya. Oke, kemudian untuk fungsi yang kedua, ya, dengan cara yang sama pakai add function, ya. Untuk function name-nya get fit, return type-nya real, return variabelnya adalah fit, ya. Kemudian secara default hanya ada 3, ya. Di sini get fit, ya, untuk nama fungsinya, kemudian deklarasi nilai yang akan dikembalikan, kemudian return real fit. Di sini adalah yang bawaan, ya. Tinggal tambahkan ini assign, ya, fit sama dengan sekian, ya. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, ya, caranya sama, ya. Kita pakai get yard, return type-nya real, return variabelnya adalah yard. Oke. Kemudian di bagian diagramnya tinggal menambahkan assign di sini, ya. Yard sama dengan sekian. Kemudian yang keempat untuk mil, ya. Oke, function name-nya get mil, kemudian return type-nya real, return variabelnya adalah mil, ya. Kemudian di dalamnya di dalam diagramnya, ya, tinggal menambahkan satu assign mil sama dengan sekian, ya. Kemudian kita kembali lagi ke fungsi main, ya. Di fungsi mainnya di situ kita tambahkan deklarasi, ya, tipenya real, kemudian di dalamnya nama variabelnya adalah meter, inch, kaki, yard, dan mil, ya. Oke, kemudian di sini output nilai panjang dalam satuan meter, ya, kemudian input meternya. Kemudian berikutnya di sini tinggal assign saja, ya, in sama dengan meter kali get inci. Ini nama nama fungsi yang tadi, ya. Kemudian karena tanpa parameter hanya buka kurung tutup kurung, ya. Jadi di dalamnya tidak diberi parameter, ya. Demikian pula untuk yang bagian kaki, yard, dan mil, ya. Jadi di sini get inch, get width, get yard, get mil ini sesuai dengan namanya, ya, nama fungsi yang telah dibuat tadi, 4 fungsi tadi. Kalau tadi sempat kalian ganti ketika kalian mencoba, maka sesuaikan juga, ya. Jadi kalau di depan yang tadi get inci, ya, diganti teksnya diganti, ya. Jadi namanya bukan get inci tapi dapat inci,
Nah, maka di sini juga dapat inci disesuaikan ya. Jadi nama ini harus sama. Besar kecilnya bagaimana, Pak? Besar kecilnya tidak diperhatikan untuk di logaritmnya ya. Jadi di sini besar semuanya boleh, boleh. Besar kecil boleh, kecil semua boleh ya. Jadi tidak ada ketentuan besar kecilnya huruf ya, tidak case sensitif ya. Oke, kemudian setelah 4 assign tadi, berikutnya adalah output ya, menampilkan nilai ini konversinya ya, dari sekian meter menjadi sekian inci, sekian kaki, sekian yard, sekian mil ya. Kemudian secara utuh diagramnya menjadi seperti ini ya. Jadi ada declare, output, input, kemudian 4 assign, kemudian output ya. Kemudian kalau kita jalankan ya untuk eksekusinya, misalnya panjangnya dalam satuan meter adalah 1000, maka 1000 meter itu sama dengan sekian inci, sekian kaki, sekian yard, sekian mil ya. Demikian pula kalau dicoba untuk yang lainnya ya, misalnya 1234 ya, 1234 ya, maka 1234 meter itu sama dengan sekian inci, sekian kaki, sekian yard, dan sekian mil ya. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua ya, saya mengambil contoh Bu Tutik menjual kaos dengan 4 ukuran S, M, L, dan XL dengan 4 pilihan warna putih, hitam, merah, biru ya. Jadi tinggal menentukan ukurannya apa, kemudian warnanya apa ya. Kemudian untuk pembelian ya, pembeliannya kalau lebih dari 1 lusin nanti mendapat diskon ya, tapi diskonnya adalah per lusin ya. Jadi per 12 potong akan mendapat diskon ya. Oke, untuk harganya ukurannya ini, harganya ini ya. Kemudian untuk warnanya di sini pilihannya ya, putih, hitam, merah, biru. Kemudian harga ini ya ditambah sekian ya. Jadi misalnya ukurannya L, kemudian warnanya merah, maka 50 harga kaosnya adalah 57 ditambah 8 ya, kita mendapat 65.000 untuk kaos ukuran L warna merah ya. Oke, seperti itu. Untuk perhitungan manualnya, misalnya ukuran L warna hitam ya, banyaknya yang dibeli adalah 12. Nah, 12 ini kita tahu ini 1 lusin ya. Maka untuk harga jual per kaosnya ya, kita dapat harga per ukurannya tadi 57, kemudian warna-warna hitam ya, tambahnya 4.000. Jadi harga kaosnya per potong adalah 61.000 ya. Kemudian value dan sisa ini apa? Nah, value ini menentukan banyak lusinnya berapa ya. Untuk mendapatkannya, banyaknya yang dibeli berapa dibagi 12 akan mendapat berapa lusin ya. Karena di sini 12 kita dapat 1 lusin sini ya. Kemudian sisa kalau pembeliannya lebih dari 1 lusin ya, maka cara mencari sisanya adalah banyak di modulus 12 ya. Banyak dibagi 12, sisanya berapa ya. Kemudian berikutnya kita menentukan harga jual yang diskonnya, yang didiskon berapa ya. Jadi kita tidak langsung mengambil 12 lusinnya ya, tetapi kita mencari ini per potongnya untuk yang kena diskon ya, karena nanti yang kena diskon adalah yang termasuk per lusinnya, sementara yang sisanya nanti tidak akan mendapat diskon ya. Yang mendapat diskon adalah yang per 12-an saja ya. Jadi misalnya belinya 14 ya, 14, maka yang satu lusin itu mendapat harga didiskon, tetapi yang 2 sisanya tidak didiskon ya. Maka dari itu di sini perlu dihitung dulu untuk harga jual per potong yang kena diskon berapa ya.
Jadi jual dikurangi diskon, di mana diskonnya adalah jual dikalikan 0,1, 10%, ya. Sama dengan berapa? Jual dikalikan 1 dikurangi 0,1. Artinya sama dengan jual dikalikan 0,9. Jadi harga jualnya adalah jual dikalikan 0,9. Kemudian untuk totalnya, ya, total keseluruhannya, ya. Jadi antara yang per lusin dengan yang non diskon, ya, yang kena diskon dengan non diskon, ya. Di sini yang kena diskon adalah yang ini, ya. Jadi value-nya, ya, value ini tadi berapa lusin dikalikan 12, ya, karena satu lusin isinya 12 dikalikan jual kali 0,9. Ini adalah harga jual yang kena diskon, ya. Oke, ditambah dengan sisa kali jualnya. Nah, yang sisanya ini adalah yang di luar lusinannya, ya. Maka kita dapat untuk mendapatkan nilai totalnya adalah jual dikalikan value dikali 10,8 tambah sisa. 10,8 dapat dari mana, Pak? 12 dikalikan dengan 0,9. Ya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa menghitung untuk manualnya, ya. Total sama dengan jual dikalikan value dikali 10,8 plus sisa, dapatnya adalah 658.800 rupiah, ya. Oke. Untuk contoh yang kedua, untuk manualnya, ya. Ukurannya XL, warnanya merah, banyaknya 30, ya. Maka harga jualnya berapa? Harga jual per potongnya adalah 68.000. Kemudian value-nya, ya, banyak lusinnya berapa? 2, ya. Jadi 30 dibagi 12 adalah 2, sekian. Tapi karena ini diintegerkan, kita ambil 2-nya saja, ya, secara otomatis. Oke, kemudian sisanya berapa? Setelah 2 lusin sisa berapa? Ya. Sisanya adalah banyaknya 30 dibagi 12 sisa berapa, ya. Jadi banyak dimodulus 12 sama dengan 30 dimodulus 12, kita ketemu 6, ya. Maka totalnya adalah sekian, ya. Jadi yang di sini value ini adalah nilai banyaknya lusin, kemudian 6 di sini adalah sisanya di luar lusin, ya. Jadi istilahnya orangnya belinya 2 lusin lebih 6 piece, ya, 6 potong, ya. Oke, kemudian contohnya kalau di bawah satu lusin bagaimana? Nah, kalau di bawah satu lusin, misalnya ukurannya S, warnanya putih, banyaknya 6, ya. Kemudian harga jual per potongnya kita dapat 50.000, ya. Kemudian untuk banyak lusinnya, ya, karena 6 dibagi 12 ada 0,5, ya. Yang karena ini diintegerkan, yang diambil adalah nilai 0-nya saja, ya. Kemudian sisanya berapa, ya? 6 dimodulus 12, kita dapat angka 6, ya. Berarti totalnya adalah 300.000, ya, dimana di sini value-nya adalah 0, ya, karena belum termasuk satu lusin, belum ada satu lusin, ya. Oke, kemudian sisanya di sini, ya. Oke. Untuk fungsinya, ya, kita membuat dua fungsi di sini, ya. Yang pertama namanya get harga kaos, ya. Kemudian return type-nya integer, kemudian return variabelnya harga, ya. Kemudian di dalamnya, ya, secara default-nya ada 3, ya, ada 3 simbol, ya, di diagramnya. Get harga kaos, kemudian integer harga, kemudian di bawah return integer harga, ya. Secara default ada 3, 1, 2, 3, ya. Nah, kemudian tinggal menambahkan mulai declare string ukuran hingga if-nya di sini, ya. Kemudian setelah itu di bagian fungsi yang kedua, ya, kita membuat fungsi dengan nama get tambahan warna, ya. Return type-nya integer, kemudian return variabelnya adalah tambahan, ya.
Kemudian di dalamnya ya secara default hanya ada 3 setelah di OK ya, setelah di OK akan ada 3 simbol. Di sini get tambahan warna ini, kemudian integer tambahan di sini, declare integer tambahan, kemudian return integer tambahan. Ya, ini yang defaultnya ada 3 itu. Nanti tinggal ditambahkan mulai string, declare string warna di sini hingga if-nya di sini. Ya, oke. Kemudian yang di bagian main, ya, di bagian main kita mendeklarasikan variabel bertipe integer dengan nama harga, tambahan, banyak, jual, value, sisa, dan total. Ya, sesuai dengan yang ada di perhitungan manual tadi. Ya. Kemudian kita menginisiasi harga, ya, harga sama dengan get harga kaos, ya, dimana di dalamnya tadi ada output dan inputnya, ya. Kemudian tambahan sama dengan berapa? Tambahannya get tambahan warna, ya, di dalamnya juga sama ada output dan input tadi, ya. Kemudian setelah dapat harga dan tambahannya berapa, output banyak kaos, ya. Jadi banyak kaosnya berapa, kita dapat input banyaknya berapa. Input nilai banyaknya, ya. Kemudian kita hitung sesuai dengan yang ada di manual tadi, ya. Jual sama dengan harga plus tambahan. Kemudian value, banyaknya lusinnya berapa? Banyak dibagi 12, ya. Kemudian sisa sama dengan banyak modulus 12, ya. Kemudian totalnya sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan di depan tadi, ya. Jual dikalikan value dikali 10,8 ditambah sisa, ya. Oke. Berikutnya adalah output total bayarnya, ya. Kemudian secara utuh diagram mainnya adalah seperti ini, ya. Ada declare integer, kemudian assign, ya, dua assign di sini, kemudian output, input, kemudian 4 assign, ya, kemudian 1 output, ya. Oke, kemudian untuk eksekusinya, ya, misalnya sesuai dengan yang kita buat di manual tadi, ya, ukurannya L, warnanya hitam, kemudian banyak kaosnya 12, ya. Kita dapat total bayarnya adalah 658.800, ya. Kemudian untuk yang eksekusi kedua, ya, ukurannya XL, warnanya merah, ya, banyak kaosnya 30, ya. Total bayarnya 1.876.800, ya. Oke. Kemudian kalau di bawah 1 lusin, ya, misalnya ukuran S, warnanya putih, banyak kaosnya 6. Total bayarnya adalah 300.000. Ya. Oke, seperti itu contoh untuk fungsi tanpa parameter, ya. Berikutnya untuk latihannya, ya, PT Angkasa menggaji karyawan dengan ketentuan berikut, ya. Di sini sesuai dengan pendidikan terakhirnya apa, kemudian gaji pokoknya dapatnya berapa sesuai dengan pendidikan terakhir, ya. Kemudian bonusnya di sini tergantung lama bekerjanya, ya. Kalau lama bekerjanya sekian, maka dapat bonusnya sekian, ya. Kemudian diberikan tunjangan jika banyak anaknya sekian, ya, tunjangannya dapatnya sekian, ya. Oke, bantu PT Angkasa dalam menentukan gaji bersih neto seorang karyawan yang telah bekerja Y tahun, pendidikan terakhirnya adalah S, dan banyak anaknya adalah N, ya. Catatannya potongan BPJS tenaga kerjanya 1% dari bruto, ya, gaji brutonya, gaji kotornya, ya. Potongan BPJS kesehatan 5% dari bruto, ya. Oke, kalau dicontohkan, contohnya perhitungannya seperti ini, ya. Pendidikan terakhirnya SMU, maka dapatnya gaji pokoknya adalah 3 juta. Kemudian lama bekerjanya 12 tahun, maka dapat bonusnya adalah 500.000. Kemudian banyak anaknya adalah 2, maka tunjangannya adalah 400.000. Nah, brutonya tinggal dijumlah saja, ya. 3 juta ditambah
500.000 ditambah 400.000 dapatnya 3.900.000 ya. Kemudian potongan BPJS tenaga kerja dan kesehatannya sekian dan sekian ya. Maka gaji yang diterima atau netonya adalah 3.900.000 dikurangi sekian dan sekian, dapatnya adalah 3.666.000 ya. Oke, seperti itu cara mendapatkannya ya. Kemudian untuk fungsi yang perlu dibuat apa saja? Fungsi yang perlu dibuat adalah yang pertama untuk mendapatkan gaji pokok ya. Sebut saja get gapok ya, boleh ganti nama, boleh silahkan ya. Yang penting untuk mendapatkan gaji pokoknya. Ingat tanpa parameter ya. Kemudian mendapatkan bonus dari lama bekerja ya. Ini ketiganya nanti sesuai dengan tabel yang ada ya. Namanya get bonus. Kemudian mendapatkan tunjangan ya. Sebut saja get tunjangan. Ingat sekali lagi namanya tidak harus ini. Kalian boleh menggantinya dengan yang lain ya. Misalnya di sini dibuat nama panjang ya. Dapatkan atau get gaji pokok. Nah, itu boleh juga, nggak apa-apa ya. Ingat, pokoknya di sini yang paling penting ada 3 fungsi tanpa parameter. Ya. Oke, kemudian gunakan ketiga fungsi tersebut untuk menghitung gaji bersih seorang karyawan. Ya. Jadi untuk menghitungnya menggunakan 3 fungsi ini. Ya, tidak hanya dibuat tapi juga digunakan. Ya. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih sedianya memperhatikan dari awal hingga akhir. Untuk berikutnya ada video tentang fungsi bagian yang kedua ya. Fungsi bagian kedua ini membahas tentang fungsi dengan parameter ya. Kalau yang bagian pertama ini tadi tanpa parameter, kalau yang bagian kedua yang akan datang adalah fungsi dengan parameter ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.